Halo, jumpa lagi di Zona Zona Barito Barito Putra. Putra. Masih bersama saya Hairil dan Saya Rian. seperti biasa Yan. Program ini tayang setiap hari Sabtu pukul 4 sore live di YouTube dan Facebook Banjarmasin Pos. Hari ini cerah ya harinya emang ya? Cerah ya. Cerah atau panas ya? Panas gara-gara kalah dengan Kalah Persiba kemarin nih. ya. Aduh, gerah jadinya. Agak sedikit ya geram juga. Prediksi kan Jadi turun ya posisi ya. turun terus sekarang. aja sementara ya. Persipura kemarin baru menang 1-0 Persiku gitu. Ya, jadi menggeser posisi Barito Putra. Tapi kan malam ini menghadapi Main ya. Sleman. Jadi siapa yang menang itu yang akan merebut. Nah, Posisi. itu ada posisi klasemennya. Nanti kita jelaskan apa nih yang untuk hari ini ya? Ya, kita pertama akan bahas terkait tim Persipura yang berhasil sementara menggusur Barito Putra di posisi puncak klasmen ya. Oke, Nah, lanjut Yan. berita lengkapnya seperti ini. Persipura Jayapura merebut puncak klasmen sementara grup timur Liga 2 Championship 2006 dari Barito Putra dan menggusur PSS Sleman ke posisi 3. Hal itu didapat usai kalahkan Persiku Kudus di hadapan pendukung mereka di Stadion Werguwetan, Jawa Tengah, Jumat sore. Bahkan tim berjuluk Mutiara Hitam sempat unggul 0-2 lebih dulu melalui bek Arthur Pereira dan Kapten Gunansar Mandoen. Tuan rumah baru mampu memperkecil selisih skor jadi 1-2 lewat gol Caiku Silvio Soja pada menit ke-69. Tambahan 3 angka dari laga pekan ke-16 atau partai pemungkas ini membuat poin Persipura menjadi 37, unggul tipis atas Barito Putra yakni 36 dan PSS dengan poin 35. Kedua tim ini akan bertanding pada hari ini. Bila PSS Sleman atau Barito Putra yang menang, maka mereka akan menjadi pemuncak klasmen sementara putaran kedua Liga 2 Championship. Terlepas dari itu, ada 3 fakta menarik di balik kesuksesan Persipura untuk pertama kalinya mencapai puncak klasmen sementara. Yang pertama, sempat tampil buruk di awal kompetisi. Persipura Jayapura adalah klub legendaris Indonesia dari tanah Papua. Mereka tercatat 4 kali menjuari Liga Indonesia, masing-masing tahun 2005, 2008, dan 2010 serta 2013. Tapi pada musim 2021 Persipura mesti menerima kenyataan turun kasta atau terdegradasi ke Liga 2. Itu karena mereka finish di posisi ke-16 klasmen. Setelah lebih kurang 3 tahun berkompetisi di Liga 2, Persipura bertekad bangkit pada musim ini. Dalam 5 pertandingan Persipura kalah 2 kali, sekali seri dan 2 kali menang. 2 kekalahan diberikan Kendal Tornado dengan skor 2-3, Das FC dengan skor 2-0. Fakta selanjutnya yakni datangkan mantan terindah. Klub sebesar Persipura tak butuh waktu lama untuk mendapatkan juru taktik baru, tapi sosok yang datangkan di luar prediksi sejumlah kalangan, yakni Rahmat Darmawan cukup lama menganggur usai gagal menyelamatkan Barito Putra dari degradasi dari Liga 1 ke Liga 2. Namun dia punya memori bagus di bumi cendrawasih. RD sahabatnya adalah pelatih pertama yang hadirkan gelar juara untuk Persipura pada 2005. Fakta ketiga yakni energi baru dari pelatih lama. Kehadiran Rahmat Darmawan dapat sambutan positif dari pemain dan supporter. Pengalaman dan reputasinya membuat RD tak sulit membenahi Persipura. Petualangan kedua RD dimulai dari pekan ke-6 Persipura. Datangan Persiba Balikpapan ada. Meski belum tampil kompak dan apik, Persipura mampu menang 1-0. Kepercayaan pemain makin meningkat saat mereka berhasil menumbangkan Barito Putra yang saat itu memimpin klasmen grup timur. Nah, itu tadi 3 fakta dari Persipura Jayapura sehingga mampu menggeser sementara Barito Putra di puncak klasmen ya. tapi perlu ada catatan Persipura kan lebih mainnya lebih banyak. Jadi penentunya malam ini. Barito Putra. Ya, gimana Bung Iril analisanya nih? Kalau saya kayaknya melihat ini aja ya, kenapa Barito Putra sampai dulu kan sempat memimpin 4 poin di puncak klasemen. Nah, terus ketika memasuki awal mau akhir-akhir Januari mau ke Februari ini tiba-tiba melorot. Nah, itu mungkin saya akan sedikit memberikan ya analisa ya inilah ala kadarnya lah. Jadi seperti ini kan. Jadi Barito itu kan seperti saya sebut tadi 4 poin kan. Nah,
terus sekarang malah tergeser ke posisi kedua dari Persipura, dan ini sekarang terancam oleh PSS Sleman ketika kedua tim akan bertemu malam ini. Jika PSS Sleman, tentu Barito Putra akan semakin ke posisi 3 ya. Ke posisi 3, Persipura ke posisi 2, PSS Sleman posisi 1. Posisi 1. Memang beda tipis. Jadi sisi 1 poin lah. Ya, jadi ini selain Persipura berhasil menyalip itu, Barito Putra juga analisanya kan sehingga melorot ini mungkin saya melihatnya ini tren negatif di bulan Januarian. Dari berapa pertandingan saya catat nih ada 4 laga terakhir di bulan Januari ini Barito hanya mengumpulkan 5 poin dari maksimal 12 poin kan seharusnya itu 1 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Nah, jadi mungkin salah satu faktornya itu sehingga Barito sedikit melorot. Terus nah ini yang selalu ingin saya sorotin yang masalah minimalis soal pencetak gol. Jadi Barito ini selalu cetak golnya cuma 1 setiap pertandingan, Nah, dari 4 laga ini termasuk cuma satu gol itu cukup memprihatinkan bagi tim-tim ya, termasuk tim Barito Putra yang memiliki pemain-pemain mewah lah. Mungkin seharusnya bisa kan ketika di awal-awal itu mereka bisa mencetak rata-rata 2 gol per laga, kini terjebak dengan 1 gol saja. Jadi asal 1 gol udah Barito mainnya seperti sudah merasa menang. Jadi ketika lawan mampu menyamakan skor, Barito kesulitan untuk kembali unggul. Jadi ada catatannya mulai dari 5 Januari 2026 Barito hanya menang 1-0 melawan Persiko Kudus pada di kandang sendiri. Terus 11 Januari 2026 Persela Lamongan menghadapi Barito Putra malah tanpa gol 0-0. Lalu 17 Januari Barito Putra menjamu Persipura juga seri 1-1 hanya mampu 1 gol juga. Dan terakhir kemarin Persiba Balikpapan menghadapi Barito Putra tanpa gol, Barito kalah 1-0 menghadapi Persiba Balikpapan. Nah, itu tren penurunan tajam ini dimulai sejak pekan ke-14 nih, yang tepatnya setelah jeda pergantian tahun. Jadi di situ yang membuat Barito turun agak turun meskipun masih berada di posisi kedua atau zona runner up, zona playoff. Jadi efek lainnya yang saya melihat tuh ini yang mungkin entah pengaruh atau tidak, kepergian Jaime Moreno ke klub Venezuela Carabobo FC pada 31 Desember itu juga membuat Barito ini seperti kehilangan sosok penggantinya di sektor depan. Karena Alejandro Pereira ini bekerja sendirian di depan tanpa pelayan yang sepadan, meskipun sekarang ada Ricky Cawor, terus ada Rizky Pora. Jadi masih lini depan seperti mandul. Malah sekarang kan top skornya malah Renan Alves kan yang berposisi sebagai pemain belakang. Terus lain lagi yang terkait dengan ini banyak juga dikritik oleh fans Barito Putra. Barito ini senangnya sindrom kayak long ball tuh, yang jadi main bola dapat bola ke depan, itu karena para supporter ini kan mengkritik karena kurang adanya playmaker, sehingga passing panjang atau long ball itu yang membosankan, sehingga Barito seperti ketahuan lawan lah. Kurang kreativitas berarti Jadi passing ke depan. Jadi sudah dibaca. Jadi konsekuensinya bukan sekedar pilihan gaya, tapi juga striker kita kurang mendapat supply. Nah, itu termasuk juga lini tengah yang bolong tanpa jenderal lapangan tengah nih masih kurang kreatif, meskipun ada di situ kan ada sang kapten Bayu Pradana, tapi Bayu Pradana ini kan posisinya sebagai gelandang bertahan, jadi dia untuk memutus serangan bukan untuk membangun serangan dari situ. Terus juga Barito ini jadi melorot ini, saya lihat tim-tim itu sudah melihat Barito ini kekuatannya ada di sayap, terutama di Rizky Pora dan dari
Alejandro Pereira ini, jadi udah ketahuan kan kalau Rizky Power absen, Barito masih kesulitan dalam melakukan serangan-serangan, termasuk juga dari sayap. Jadi pemain lawan sudah mengantisipasi permainan sayap dari Barito Putra. Nah, yang ini juga yang saya soroti terkait dengan strategi dari Stefano Teco Cugera yang biasanya cukup pragmatis dan efektif, mulai terbaca oleh lawan. Di antara faktor penyebabnya taktik terlalu saya lihat Deco ini taktiknya terlalu defensif ya, jadi dia lebih senang bertahan ya, memperkuat pertahanan daripada penyerang. Makanya hal yang pertama Teco lakukan tuh memperkuat pertahanan dulu, baru memikirkan menyerang. Makanya hanya satu gol sudah unggul 1 gol, lebih bertahan. Itu yang juga banyak dikritik oleh dari fans Barito. Iya, lawan juga ini minimnya rotasi nih. Pada Barito ini kan memiliki banyak pemain seperti Bagas Kapa itu kan juga pemain bagus, tidak sering dipakai, malah pemain starter yang ada terus yang itu terus sehingga ini pemain itu saja membuat kelelahan fisik di akhir Januari ini yang terlihat dengan menurunnya intensitas serangan atau pressing di babak kedua. Jadi itu dan yang terakhir nih faktor psikologis, yang dimana kalau kita tahu kan supporter Barito Putra ini inginnya setelah degradasi ke Liga 1 ke Liga 2, supporter Barito Putra ini inginnya tim Barito Putra ini segera bangkit dan langsung lolos ke Liga 1. Makanya ini agak membuat sedikit faktor psikologis bagi para pemain Barito Putra, apalagi mereka kan sudah memimpin kemarin sehingga ya diwajibkan harus lolos ke Liga 1. Nah, itu yang mungkin membuat Barito Putra turun dari peringkat 1 ke peringkat 2. Mungkin itu yang analisa saya ala kadarnya lah sebagai. Kalau saya sebagai pelatih simpel bang, main itu lebih banyak menyerang aja. Ke depan, jauhkan bola ke gawang ya. Menghindari bola itu sampai ke gawang kita. Kalau kan praktisnya seperti itu, tapi kenyataannya untuk biar lebih menyerang tuh langsung saya lihat langsung dapat bola langsung long ball langsung ke depan. Tidak ada dari mulai permainan dari dulu gitu ya. Sip. Oke kan, di sesi kedua kita kan bahas apa nih ya? Pertandingan nanti malam Barito. Oh iya, nanti ada juga review dari PSS Sleman menghadapi Barito Putra. Sekalian tebak skor lah kita. Siap. Oke deh Sobat Bipos, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.